itu wah, bagi Astagfirullahaladzim. saya itu sangat melukai jiwa saya. Tercabik-cabik. Ya, maksud tercabik. Apalagi dengan ada sekarang lagi ramenya RUU Iya. tentang Pancasila yang akan jadi Ekasila dong sendiri. Tapi ada kepikiran untuk berhenti nggak sih? Ah udah deh, aku mau berhenti aja melepas organisasi ini gitu. Kalau bagi saya tahu jawab itu berat gitu ya. Ketika kita tiba-tiba melepaskan satu jabatan atau mandat ya, bagi saya apa ya agak gimana gitu kan, ada perasaan bersalah. Bahkan dulu pernah sih ketika merasa terhianati gitu kan, apalagi ketika merasa disalahkan meskipun kita tidak salah, saya sempat ya udahlah mendingan biasa gitu ya, tidak terlalu aktif di organisasi. Tapi ketika itu saya baca-baca lagi buku diary dari dulu tulisan waktu di pondok, ketika tentang tanggung jawab itu sangat berat, akhirnya termotivasi, ya saya kembali lagi dengan belajar dari sebelum-sebelumnya untuk supaya tidak terulang kejadian kedua kalinya gitu. Tapi kalau misalnya Akang pasti punya impian ya? Pasti ada, setiap orang memiliki harapan ya. Masya Allah. Bener juga nih Intan, kenapa pertanyaannya aneh sekali nih. Apa sih impian Kang Aziz untuk organisasi yang Akang emban ini? Kalau saya berharap dengan peninggal atau ketika saya beres dari mandat sendiri ya, saya berharap kepada generasi penerus atau kader selanjutnya ya, generasi penerusnya ya, supaya supaya lebih baik lagi, menjadikan organisasi tersebut lebih baik daripada pada masa saya ya. Mungkin jabatan saya prestasinya di sini-sini, tapi ketika saya nanti beres atau turun gitu ya, lalu kan ada regenerasi, saya berharap calon ketua yang akan selanjutnya datang itu bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di tangan periode saya itu sendiri. Kalau misalnya Intan sih punya pengalaman ya, ketika Intan di organisasi, Minum apa ya? Oh ya, minum aja, bisi kering. Yang penting jangan kering imannya. Iya. Kita aduh ya Allah, receh sekali, astagfirullahaladzim. Kita balik lagi, Intan ini kan pernah organisasi ya nih Kang. Ya. Intan paling sakit hati nih ketika apa yang Intan emban terus Intan kasih ke adik kelas Intan kayak gitu. Iya, regenerasi itu setelah itu organisasi itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan semestinya. Malah semakin buruk gitu kan. Terus Akang pernah nggak sih mengalami hal yang seperti itu? Kalau yang saya lihat sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Ketika dari PK sendiri ya minimal tidak adanya kekurangan, berarti tidak lebih buruk gitu ya. Ya meskipun sama-sama gitu aja gitu ya. Tapi ya mungkin kemampuannya sampai segitu gitu ya. Tapi yang penting saya tidak berharap dia menjadi lebih buruk daripada saya. Itu yang saya tekankan gitu. Makanya kenapa saya selalu menginginkan kepada mahasiswa untuk selalu menjaga nama baik IMM gitu ya. Dalam artian kan kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam artian kan universitas yang berindikan Muhammadiyah itu sebagai wadah utama. Terutama kan beda lagi kita berkuliah dengan di luar kan, seperti UIN, di Universitas Islam Bandung, Unisba lainnya, itu kan sifatnya independen gitu kan. Mau ke HMI, mau kemanapun itu silakan. Tapi kan berhubung kita kuliahnya di Universitas Islam Bandung, saya berharap ya supaya mahasiswa yang ada yang dulu yang mau baru supaya lebih mendalami jiwanya. Saya ini sebagai mahasiswa Universitas Islam Bandung, mau tidak mau saya harus kecimpung secara aktif di bidang organisasi mahasiswa yang ada, yaitu IMM. Nah, lebih baiknya lagi lebih mendalami cerita-cerita tentang IMM itu apa gitu. Jangan sampai kita masuk IMM hanya gara-gara pengen ini, pengen itu, tanpa memikirkan manfaat untuk yang lainnya gitu kan. Betul sih, jadi Intan pernah salah masuk organisasi nih. Ketika Intan nggak tahu tujuan organisasi itu apa, akhirnya Intan keluar masuk gitu. Jadi sebulan masuk organisasi A, bulan depan teh keluar dari A. Gitu. Iya, nggak betah. Jadi karena mungkin ketika kita mau masuk organisasi, kita harus tahu tujuan utama organisasi itu apa. Iya nggak sih Kang? Iya benar. Tapi dari sepengalaman ini, ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Yang masuk keluar. Kalau saya lihat mungkin ya bukan kritikan atau tapi ketika melihat sekarang kan masih ada rumor atau anggapan masuk IMM itu ya demi syahadah DAD ya. Apa itu? Darul Arqam dasar.
Di mana kan syahadah atau sertifikat ini menjadi salah satu syarat wajib untuk pembuatan skripsi nanti kan. Jadi mereka itu masuk IMBM hanya karena ingin mendapatkan ijazah tersebut atau mendapatkan sertifikat DAD tersebut. Bukan karena hati. Kan kalau dengan hati kan sanubari ini saya aktif itu kan lainnya gitu kan. Mainin hati dalam ber-MM ini sendiri. Tapi ada sih kita beberapa oknum dia hanya mengikuti DAD saja gitu dalam arti dasar. Demi mendapatkan sertifikat atau syahadah untuk menjadi salah satu syarat pembuatan skripsi di semester akhir. Mungkin itu yang masih ada rumor tersebut ya. Makanya saya berharap ketika nanti yang untuk selanjutnya ya jangan sampai gitu ya, supaya masuk DAD itu masuk IMBM itu hanya syahadah DAD, tapi karena sesuai hati, kemauan sendiri. Dengan kemauan diri sendiri, kesadaran jiwa, tenaga, pikiran. Karena segala sesuatu ketika melibatkan dengan hati itu akan lebih berjalan. Beda dengan hawa nafsu kan. Hawa nafsu apalagi keterpaksaan, ya udah itu sia-sia bagi saya, tidak ada. Lebih baik Anda tidak perlu ber-MM daripada merusak nama IMBM tersebut sendiri. Oke, Masya Allah. Penegasan kepada mereka yang setengah-setengah apalagi tidak ada jiwa-jiwa itu sendiri. Aku tersindir guys. Aku selalu merasa masuk organisasi, ya udah aku masuk organisasi tanpa aku tahu landasan ya. Itu aku banget, aku nyindir Intan. Emang? Emang? Jangan. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oke. Enggak salah lagi? Enggak salah. Masya Allah, benerin nih anak. Maaf ya Kang. Maaf, afwan. Tapi nih, apalagi ya? Tapi Kang, orang tua Akang setuju tentang Akang berkecimpung di organisasi ini? Kalau saya kebetulan maksudnya gini, selama Akang hidup di dunia ini, apakah orang tua, keluarga itu mengetahui aktivitas Akang selain kuliah sama sekolah gitu, organisasi kalau dari lain? Keluarga sendiri, alhamdulillah mendukung gitu ya dengan adanya ini kan. Saya sendiri kan sudah mengobrolkan tugas ketika saya merantau ke Bandung itu bukan sekedar untuk kuliah, harus belajar aja kan, tapi ingin mencari bekal pengalaman untuk nanti masa yang akan datang. Termasuk dukungan terutama dari dukungan saudara gitu kan, terutama dari tetangga gitu ya. Mereka mendukung. Tetangga juga mendukung, teman-teman. Makanya mendukung minimal bisa berhubungan. Betulan saya sendiri keluarga dan berlatar belakang Muhammadiyah gitu ya. Dan kampung sendiri berlatar Muhammadiyah mayoritas. Ya saya mendukung, terutama ketika saya masuk ke IMM ini sendiri gitu ya. Ya mereka selalu mensupport, bahkan selalu menanyakan kondisi terkini perpolitikan Indonesia. Ya kadang ketika saya kemarin di rumah, ya kita selalu mengadakan kajian gitu ya dengan para pemuda atau dengan anak-anak yang mau masuk, dalam artian yang ingin masuk kuliah gitu. Saya motivasi, memberikan motivasi kepada mereka itu. Dalam artian ketika berkuliah bukan hanya belajar, tapi harus mencari pengalaman yang lain kan. Istilah kan the best experience is the best teacher is experience kan. Sebaik-baiknya guru atau pengajar ini adalah pengalaman kan. Dengan pengalaman apa yang kita tidak alami, dengan pengalaman ternyata begini begitu, itu yang saya dapatkan begitu. Masya Allah. Untuk sebagai moto hidup sendiri itu. Moto hidup sendiri. Boleh diulang nggak? Diperjelas, suaranya digedein biar teman-teman tahu. Moto hidupnya Kang Aziz. Tada. Kalau moto hidup sendiri bagi saya, don't panic, everything will be okay gitu ya. Jangan panik, semuanya akan baik-baik saja. Masya Allah. Karena kita yakin kita jangan sampai melibatkan sesuatu urusan sendiri, segala urusan sesuatu. Jangan hanya karena sendiri, tapi ada Tuhan, teman-teman dan lainnya. Ada Allah selalu yang ada pada kita di saat kita kalah sedih, senang, dilema atau lainnya, Allah pasti ada. Masya Allah, innallaha ma'ana gitu ya. Innallaha ma'ana. Masya Allah ini alhamdulillah. Siram rohani. Siraman rohani. Oh, Oke. Masya Allah Kang. Intan dari minggu lalu sampai sekarang Intan kayak dikasih tahu sama Allah gitu. Kalau misalnya minggu lalu Intan disuruh kata Allah, Intan kamu bersyukur nih ada yang jalan 1,5 jam. Coba bayangkan. Kang Aziz pernah nggak jalan 1,5 jam? Jalan kaki? Ya. Dulu saya pernah pertama kali ke lapangan gazebo gitu ya, karena saya nekat pengen lari gitu ya. Itu lumayan 1 jam. itu mah memang diniatkan ya. Itu mah emang olahraga. Tapi ketika ternyata jauh itu lumayan gitu, ke kakinya lumayan agak pegal-pegal juga gitu. Ini coba bayangkan ada yang setiap hari 1,5 jam.
jalan kaki untuk ke kampus sama ke kerja doang. Coba bayangkan Kang Aziz cuman sejam, itu kan nggak setiap hari ya, paling hari Minggu sekali ya, hari Minggu. Maaf Intan pengen ketawa. Ya kan tadi Maya kan pernah gitu, pernah gitu. Ya Allah, kalau gitu mah Intan juga pernah, maksud Intan. Tapi tiap hari gitu ya, setiap hari lumayan. Aduh ya Allah. Sip lah, nggak apa-apa Intan, bener kok jawabannya. Bener. Tapi ada Intan pengen kasih Kang Ajis challenge, boleh nggak? Apa itu? Kasih 7 tips buat teman-teman yang sekarang lagi setia banget sama organisasi. 7 tips. Bebas berarti ya? Iya, bebas. Kalau kurang gimana? Gak apa-apa, bebas. Pertama, 1. Oke. Niatnya segalanya karena Allah gitu kan? Ya. Niat karena Allah. Kedua. Iya sih, karena kalau misalnya niat kita udah nggak benar, pasti kedepannya juga akan kembali ke niat lagi tuh kan. Ketika kita melakukan satu kegiatan, ketika agak melenceng, kita harus ingat niat awal itu apa gitu kan. Jangan sampai sia-sia ya, karena menurut Intan hidup di dunia itu cuman bentar kita hanya diberikan kesempatan sekali, tidak ada kesempatan 2-3 kali. Kalau ada ya itu bonus mungkin ya untuk mereka yang luar biasa gitu ya, Allah terpilih gitu ya, para wali, nabi, mungkin para rasul itu Allah berikan kesempatan. Masya Allah. Yang pertama niat, yang kedua niat, 2 apa ya, tetap semangat ya, tetap semangat ketika masuk organisasi. Jangan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Karena kan kadang orang banyak melihat, si ini gini kan masuk ke organisasi ini, akhirnya saya ikut ke organisasi tersebut. Oh ternyata dia pindah lagi, dia ikut lagi, itu yang salah. Dalam artian dia tidak memiliki pendirian teguh dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, kok 3? Iya benar 3. Ya, kedua niat, kedua tadi terus semangat, ketiga carilah pengalaman. Ya kan? Kalau tujuan organisasi kan kita ingin mencari pengalaman yang baru lah, mencari suasana yang baru gitu. Kalaupun tidak, kan setiap time is rotating, dalam artian waktu itu berputar gitu kan. Ada momennya, ternyata tidak hanya rapat saja gitu ya organisasi, tapi ada saatnya kita camping atau apa gitu kan. Ada saatnya kita ada acara, ada agenda bersama lagi kembali dengan orang-orang baru maupun yang lain gitu. Keempatnya, jaga nama baik organisasi tersebut. Nah, ketika kita mau masuk di satu organisasi, mau tidak mau kita harus menjaga nama baik organisasi tersebut. Meskipun seburuk apapun itu organisasi, ketika kita menjabat atau memasuki menjadi anggota organisasi tersebut, kita jangan sampai menyebarkan atau membuka, dalam artian menyebarkan aibnya sendiri. Ya semampu kita untuk menjaga nama baik. Oke. Yang kelima, carilah kalau 5-nya ya mungkin apa? Ayo. Dari organisasi. Mencari network jaringan. Ya, karena berorganisasi sendiri kan kita dengan lintas network yang ada gitu ya. Mungkin ketika dalam organisasi bukan hanya IM saja kan. Mungkin ada sebagai seorang pegawai, mungkin ada aliansi lainnya, ada organisasi lainnya. Itu kan nanti ketemu lagi dengan network lainnya gitu. Jaringan yang mungkin nanti jadi kesempatan dia untuk bekerja lebih baik lagi, di kehidupan lebih baik lagi, itu menjadi modal hidup yang akan membuat dia lebih happy sendiri dari sebelumnya. Keenam, organisasi itu ya sebagai wadah gitu, sebagai wadah banget kita. Karena ketika ada kan kita punya nih kebakatan yang lain gitu kan, tapi tanpa ada wadah kan percuma gitu. Ketika kereta ingin berjalan ketika ada kereta ingin berjalan cepat, bila tidak ada rel kan percuma gitu. Jadi ibaratnya ketika bakat tinggi banget tapi tidak ada wadah, ya dia tidak akan apa-apa, tidak ada terekspos lain-lainnya kan. Kereta ketika tidak ada rel percuma kan. Iya, mau jalan di mana? Gitu kan. Di laut. Karena adanya rel atau organisasi hanya dia berjalan. Iya. Terakhir ketika masuk organisasi nikmati apa yang ada gitu ya. Dalam artian saya mencari organisasi karena ada seminar kan, ibaratnya ini ingin nyari calon, nyari pacar itu atau kan ada gitu kan ya di organisasi. Tapi jangan sampai ini jadi prioritas lah. Tetap prioritas kita mah ya berorganisasi untuk bekal kita di wadah kita untuk lebih baik lagi itu. Mungkin itu aja. Ketujuhnya gitu ya. Ketujuhnya. Ya. Mau nambah lagi nggak kira-kira? Cukup.
cukup bener-bener. Tapi ada visi terselubung nggak sih yang Kang Aziz pengen buat di organisasi kali ini? Maksudnya keinginan diri sendiri yang pengen ditebarin sama orang banyak gitu. Keinginan sendiri ya apa ya? Saya ingin mengejar ketertinggalan gitu ya. Ketertinggalan. Dimana kan ketika saya mengikuti apa ya youth camp antar pemuda gitu ya, antar organisasi. Dulu ketika saya pertama kali mengikuti camping tersebut kan, itu sebagai apa ya, dari Kapolda ya, dari Polda Jawa Barat mengadakan camping tersebut. Itu diantaranya itu ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bandung, ada GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ada PMKRI, terus ada Hikmah Budi, Organisasi Mahasiswa Muda, dan ada PMII, dan terakhir ada apa ya, GPI kalau nggak salah. Nah, ketika mengikuti tersebut kan saya banyak ngobrol nih ya dengan yang lainnya. Ternyata oh begini, saya mencari pengalaman dari PMI, dari yang lainnya, oh begini. Jadi akhirnya saya merasa kok yang memangnya ada dulu di STEM ini kok kayak ketertinggal banget gitu. Tidak apa ya, dulu kan bahkan ingin mengikuti keluar itu ya kayak dipersulit lah, ada anggapan oh jangan, ya udahlah cukup kita aja kan kalau ada agenda ya. Saya pengennya ya kita ada diskusi apa kayak dialog antar organisasi ya mungkin bukan hanya organisasi mahasiswa yang berbasis Islam kayak HMI atau PMI, tapi dan luar kayak PMKRI kan, GMKI, bahkan Hikmah Budi dan organisasi mahasiswa Hindu juga gitu. Jadi supaya nilai-nilai Pancasila itu lebih akrab gitu. Kita jangan sampai menganggap karena kurangnya pengalaman gitu ya dengan yang lain ya kita gitu-gitu aja gitu, monoton. Ya pengennya dengan adanya keberagaman itu sendiri kita bisa terbuka gitu. Ya sampai kita merasa ini atau itu lah, merasa lebih baik dari yang lainnya. Kita sama-sama kok, yang membedakan cuma takwa. Itu yang membedakan kita. Ini siraman rohani lagi, kita semua sama. Yang membedakan itu takwa. Mantap. Tapi ngomong-ngomong, pernah ada ini nggak sih sejarah di mana Kang Aziz ini merintis organisasi dari nol sampai benar-benar ke puncak banget? Di luar masih? Ya di luar, terserah. Kalau saya apa ya? Karang Taruna misalnya? Kalau kebetulan dulu berhubungan saya dari SD merantau gitu ya dulu. Jadi di kampung itu saya sebentaran. Jadi hidupnya merantau terus? Iya, merantau gitu ya. Pertama ketika itu lulus SD 2009, saya masuk pesantren kan di Darussalam Garut, salah satu cabang Pondok Gontor. Saya di sana belajar pesantren selama 6 tahun dari 2009 sampai 2015. Itu fokus menjadi santri. Nah setelah 2015 lulus, saya mengajar atau pengabdian menjadi salah satu syarat untuk mengambil ijazah akhir. Akhirnya saya mengajar pengabdian 2016. Berhubungan saya mendapatkan beasiswa juga gitu ya sebagai tanda bukti terima kasih. Akhirnya saya tambah lagi 1 tahun, jadi sampai 2017. Akhirnya 2 tahun pengabdian. Nah baru dari 2017 itu sendiri saya baru masuk kuliah gitu. Ya secara ini ya saya terlambat 2 tahun gitu kan, tapi toh ini demi kebaikan juga, mengajar sebagai bukti tanda terima kasih. Ya, bagi saya tidak ada penyesalan kan kadang orang lain ketika 1 tahun ketertinggalan kuliah menyesal gitu kan, berpikir nah saya gak ini, tapi bagi saya ya enjoy aja gitu kan. Makanya ketika dengan tadi yang karena tahun ya mungkin saya kurang terlalu ini gitu. Saya menemukan organisasi lagi ya setelah OPPD ya di IMM ini sendiri. Dan kalau di luar sendiri ya paling kita kayak komunitas lah, anak masjid gitu kan. Ya kebetulan saya juga aktif di salah satu masjid di daerah Mutiara. Apa itu? Ikatan Pemuda Amanah. Ikatan Pemuda Amanah. Pemuda Amanah. Ya Masjid Al-Amanah namanya. Jadi ya, Ikatan Pemuda ini kita menginikan kajian haji bareng. Kadang kebetulan saya spesialisasi saya di bidang keagamaan mungkin ya, sama sejarah saya kita mengadakan kajian tentang ini pentingnya ini mengaji dari hadis dan lainnya gitu. Fikih sendiri kita ajarkan ke anak-anak yang notabene-nya yang belatarnya kurang baik gitu. Bukan tidak baik sih, tapi mereka kurang kan. Kalau di kampung kan ada sekolah diniyah gitu kan, enaknya kan ada ini kan, karena ya namanya di kota ya paling sekolah tidur makan motoran, jadi kan waktu untuk ibadahnya kurang, untuk belajar agamanya. Jadi saya nyari kesempatan ketika udah maghrib mereka fokus harus belajar mengaji. Bahkan ya saya dengan ada bapak-bapaknya yang ikut join juga untuk ngaji gitu.
Tapi ngomong-ngomong, Kang Ajis ini hobinya apa? Organisasi? Hobi berorganisasi? Kalau hobi saya banyak gitu ya. Oh, banyak. Di antara organisasi ya terutama masak, bagi saya itu satu hobi gitu ya. Karena hobi masak, bentar. Benar. Karena aku aja nggak hobi masak. Justru, ini ada cowok masak. Iya. Oh. Ya banyak sih kayak membaca kan. Membaca. Kalau ini kan menonton ya kalau untuk di live jadi tentang organisasi kebetulan saya mumpung masih mahasiswa gitu ya, jadi ada kesempatan untuk lebih apa ya, benar-benar berorganisasi sebaik mungkin sampai ketika nanti saya beres studi gitu ya, ada penyesalan kenapa saya tidak terlalu itu, saya tidak ingin hal itu terjadi gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita harus pastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan sekarang jangan sampai terjadi penyesalan. Penyesalan selalu di akhir gitu kan. Kalau di awal kan pendaftaran. Mantap. Kalau daftar. Oke. Paham. Tapi kalau misalnya rencana ke depan setelah studi ini beres kemana, Kang? Pasti akan meninggalkan organisasi ya. Istilahnya kayak gini. Intan kan pernah ikut organisasi ya. Ketika Intan lulus, si organisasi itu enggak terlepas. Apa sih rencana ke depan? Kalau rencana ya apa ya? Ya kalau misalnya saya kalau lanjut S2 di Indonesia ya saya mungkin masih bisa gitu ya untuk menginikan ke tingkat daerah entah Jawa Barat ataupun di daerah mana gitu ya. Tapi kalau ya misalnya studi di luar negeri ya mungkin ya kita hanya bisa jadi apa ya apa sih namanya penasehat untuk organisasi tersebut gitu lah. Tapi ada rencana untuk kuliah di luar negeri? Kebetulan sebelum ke kuliah di UMB ini ya 2017 saya Turki. Iya, Turki. Masya Allah, benar kan ya? Aku bisa lihat masa depan ini artinya. Apa ya? Dulu salah saya terlalu optimis ya bakal lulus Turki karena saya merasa berkas paspor dan lainnya udah saya lengkapi. Akhirnya saya tidak daftar kuliah kemana-mana. Dalam artian ya saya apa ya ke wilayah Bandung itu tidak. Dulu saya nyoba ke Libanon, ke Mesir, terus ke UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah dan Sunan Ampel, cuma itu. Dan akhirnya ketika semuanya tidak ada hasil, harapan dari Turki tidak hasil. Kecewaan ada kan, tapi ya mungkin ini jalan Allah lah. Akhirnya saya berniat ya udahlah untuk setahun ini saya mau nyari kerja. Nyari kerja. Oh, jadi pernah kerja juga? Enggak, belum, cuma daftar. Oh, jadi nyari kerja kemana-mana belum sempat. Ya. Tapi dari 7 yang saya kirimkan itu tidak ada hasil. Mantap. Wah, itu saya benar-benar udah ya kecewa karena tidak dapat hasil beasiswa, loker pun tidak ada yang masuk. Ya udahlah, saya niatnya mau ngajar lah, ngajar dulu di SD gitu kan. Alhamdulillah gitu ada surat dari salah satu wali santri ketika di pondok dosen sendiri yang menawarkan ini ada tawaran beasiswa Mahat Ali gitu ya. Tapi dengan wayahnya gitu ya. Wayahnya. Apa sih wayahnya? Kalian nggak tahu wayahnya? Nanti tanya aja ya. Gitu ya. Ya, googling wayahnya apa? Wayahnya ya harus ngambil hanya yang tersedia hanya prodi AS asosiasi atau hukum keluar sendiri. Ya udah. Meskipun saya dulu tidak terlalu menikmati dunia hukum gitu ya. Karena basic saya sukanya di bidang perpolitikan dan sejarah lain-lainnya, ya udah. Awal-awal ya saya agak gimana ya? Ibaratnya kayak kok begini gitu ya, hukum itu tidak sesuai dengan ini, tapi ya seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah menikmati dan ya enjoy aja gitu. Oke, Masya Allah. Bagi sekarang tidak terasa sudah menginjak nanti ke semester akhir gitu kan. Dari 2017 sekarang udah 2020 kan. 3 tahun yang lalu kayak kemarin gitu rasanya. Memang ya aku juga 3 tahun yang lalu teh asa gitu tah. Tahu nggak kalian segitu, sekedip. Gak kerasa ya. Gak kerasa banget saking cepetnya. Jadi jangan pernah untuk sia-siakan satu hari pun kan, ya. Ya semuanya kan berjalannya waktu ya pasti ada menemukan apa yang kita cari selama ini gitu. Ya yakin aja kan. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah memberikan di waktu yang tepat, bahkan lebih dari harapan kita, itu aja yang saya yakin. Ya, jadi ketika impian dan harapan teman-teman nggak terkabul, nggak tercapai, bukan berarti Allah nggak sayang. Tenang teman-teman, karena Allah itu memiliki skenario yang terbaik menurutnya, gitu kan ya. Tanpa kita sadari, wah itu benar-benar indah banget gitu ya. Seperti Kang Ajis ini bisa berada di depan Intan, kasih tahu tentang Allah itu baik loh Intan, tentang skenario itu Allah tuh benar-benar keren banget kan.
Oke deh. Masya Allah, tabarakallah ya. Makasih Kang Aziz udah share pengalaman Kang Aziz berorganisasi sebagai ketua. Udah kasih tips-tips juga sama kita. Makasih banyak. Dan buat teman-teman yang masih pengen nih cari tema yang baru, kalian bisa langsung komen aja dan jangan lupa untuk tonton video minggu lalu ya. Oke. Makasih Kang Aziz. Ya, sama-sama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Karena saya masih nervous juga gitu ya. Tapi ya saya tetap berikan terbaik apa yang saya ingin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan informasi dari kami dan terus share sebanyak-banyaknya konten ini agar semua orang pun mendapat manfaat. Bersama saya Intan Rama di KPI Podcast, obrolin aja, jangan dipegang.